Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal mu'alaf. Jadi banyak orang di Eropa sana, di Inggris juga khususnya, semakin banyak yang masuk Islam. Bahkan tercatat dalam datanya lebih dari 5.000 orang per tahun di Inggris masuk Islam. Dan prediksi 2040 jika ini terus terjadi, maka Inggris tidak lagi menjadi negara yang mayoritas Kristen atau Nasrani, tapi akan menjadi negara mayoritas Muslim 2040. Nah, ada banyak kisah-kisah mu'alaf, tapi pada segmen kali ini kita hanya akan membahas soal kisah unik orang-orang yang memilih mu'alaf atau masuk Islam di Eropa atau di Amerika. Jadi seperti apa teman-teman ulasannya? Ikuti terus videonya. Dari sekian banyak alasan orang-orang menjadi mu'alaf atau masuk Islam, ada beberapa kisah-kisah unik atau spesifik terkait alasan unik kenapa orang menjadi Muslim atau masuk Islam. Yang pertama adalah karena pencarian makna. Jadi banyak orang yang misalnya mendengarkan azan itu kemudian penasaran dengan makna yang ada dalam suara azan tersebut, karena selain karena suaranya yang menurut sebagian, bahkan ada seorang aktor di Hollywood mengatakan bahwa dengan mendengarkan azan hati mereka sangat tersentuh. Lalu kemudian ada banyak sekali kisah-kisah, diantaranya misalnya satu kisah unik seorang penjaga asrama atau penjaga tempat tinggal mahasiswa di luar negeri yang hanya karena urusan pakaian dalam dia akhirnya masuk Islam. Jadi alasannya ketika dia mencuci pakaian dalam orang-orang yang dari Arab yang mayoritas Muslim, itu dia melihat pakaiannya lebih bersih ketimbang orang-orang yang non-muslim. Karena apa? Karena dalam ajaran Islam itu diwajibkan setiap kali selesai membuang air kecil ataupun besar, itu wajib ya, khususnya air kecil ya, karena yang mereka lihat itu di pakaian dalamnya jauh lebih bersih bagian muslim. Karena melihat fenomena itu, ia kemudian menanyakan siapa mahasiswa-mahasiswa yang dia bersihkan pakaiannya itu jauh lebih bersih. Ternyata mereka adalah muslim, bahwa ada ajaran demikian dalam ajaran mereka, bahwa setiap kali habis pipis itu harus dibersihkan sehingga pakaiannya lebih bersih. Nah, dari situ kemudian si penjaga asrama tersebut memilih untuk masuk Islam. Nah, banyak kisah-kisah menarik lainnya. Nah, kemudian alasan unik selanjutnya yang menyebabkan orang masuk Islam yaitu perjalanan spiritual. Banyak orang yang kemudian tertarik masuk Islam karena mulai dengan mencoba berpuasa sehari, 2 hari, lalu kemudian menemukan makna puasa yang jauh lebih baik bagi kehidupan mereka, baik dari segi fisik maupun kehidupan spiritualnya. Tapi sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang terkait soal perjalanan spiritual, seperti contoh misalnya seorang pengacara yang pada saat melakukan liburan di Arab Saudi melihat orang yang sedang sujud secara bersamaan di tengah padang pasir, menjadi tertarik dan kagum karena dia menyembah bukan berdasarkan karena ada patung dan lain sebagainya, sehingga keunikan yang ia lihat kemudian memutuskan untuk masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Kemudian alasan unik selanjutnya adalah karena ketertarikan pada ritual agama, seperti yang kita contohkan tadi soal puasa. Banyak orang yang kemudian tertarik mencoba untuk berpuasa karena penasaran dengan apa yang dilakukan oleh muslim selama sebulan penuh. Dan ketika selesai melakukan itu, mereka merasa bahwa fisik mereka jauh lebih bugar, dan ditambah lagi sisi rohani dalam diri mereka terasa terlahir seperti seorang bayi. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi, bahwa seorang yang berpuasa dengan baik dan benar itu ibarat orang yang terlahir menjadi seorang bayi dengan dosa-dosa yang dihapuskan. Itu alasan yang ketiga. Yang kemudian alasan keempat adalah pencarian relevansi logis. Jadi relevansi logis, jadi ketika mereka tidak menemukan hal-hal yang logis dalam agama mereka, kemudian mencari di agama lain. Dan ketika menemukan Islam, contoh sederhana seorang muslim yang feminis di luar negeri mengaku tertarik memeluk Islam karena melihat ajaran memakai jilbab atau berkerudung, yang mana ketika seorang memakai jilbab itu tampak lebih feminis dan lebih lebih logis bagi seorang perempuan yang biasanya menjadi
menjadi objek gangguan oleh lawan jenisnya, memang sudah sepantasnya memakai jilbab atau kerudung. Dan banyak alasan lain, contoh sederhana ketika seorang muslim bertanya ke seorang pendeta bahwa siapa nama Yesus sebenarnya, karena Yesus itu adalah bahasa dari bahasa Inggris atau Amerika, bukan bahasa di mana tempat kelahiran Yesus. Lalu kemudian ketika dia tidak mendapat jawaban, karena jawaban itu sebenarnya adalah nama Yesus yang sebenarnya adalah Isa Al-Masih, putra Maryam. Lalu kemudian ketika dia menemukan fakta itu dalam Islam, akhirnya dia pun memilih untuk masuk Islam. Kemudian alasan kelima, alasan terakhir adalah pencarian kelompok. Banyak teman-teman melihat kisah penjara-penjara di Amerika atau di luar negeri, di mana persatuan seorang muslim, karena dalam ajaran Islam itu diajarkan bahwa sebagai seorang muslim, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sebagai seorang muslim itu ibarat sebuah bangunan, yaitu saling menguatkan satu sama lain. Kisah-kisah di penjara misalnya, banyak orang yang memilih masuk Islam karena solidaritas seorang muslim itu sangat terjaga, di mana ketika ada satu orang yang kemudian diganggu, kemudian dilecehkan, nanti akan dibantu oleh muslim-muslim yang lain. Nah, dari situ mereka melihat bahwa solidaritas seorang muslim itu jauh berbeda dengan agama-agama lain, karena mereka disatukan dengan satu ajaran atau satu paham. Nah, itulah beberapa kisah atau alasan unik kenapa seseorang menjadi seorang mu'alaf, dan sampai hingga hari ini jumlah mu'alaf di Inggris terus bertambah, dan prediksi 2040 nanti jumlah mu'alaf di Inggris akan jauh lebih banyak daripada jumlah Nasrani atau Kristen. Nah, bagi teman-teman yang punya kisah-kisah menarik terkait soal mu'alaf atau orang-orang yang masuk Islam, bisa share di komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.